Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada sore hari ini bawa kehidupan kita kepada Tuhan, bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu terus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa dan membawa pujian kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu karena penyertaan-Mu Bapa, karena pertolongan-Mu. Dan Tuhan, pada sore hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarkan Kau hadir dalam puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan membawa pujian syukur kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir menjamah kehidupan kami dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami akan bersorak-sorai Tuhan, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya kasih-Mu Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan pujian ini dengan bersama-sama saudara. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur kami limpahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, dan layak dipermuliakan Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Amin.
bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan soraklah haleluya saudara. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Kau baik Tuhan. Oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat jempol kita saudara. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru Tuhan, dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami Bapa. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan. Oh,
tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik. Dari selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Bapa, amin. Kebaikanmu selalu baru bagi setiap kami Tuhan, amin. Bagiku hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Bapa, amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk di altar kudus-Mu Tuhan. Oh, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu tersungkur, bersujud menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan
kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Amin. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, oh Bapa, Engkau kudus Tuhan. Oh, Kau Allah Maha Kuasa Tuhan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, haleluya, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha. Oh, nyanyi kudus, nyanyi kudus, Engkau kudus Tuhan, Kau layak disembah Bapa. Oh, kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Oh, Engkau berkuasa Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Oh, Engkau yang berkuasa, ku sembahkan Tuhan, ku tinggikan Engkau ya Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Oh,
Yesus. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Sebab hanya nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kau berkuasa di atas segalanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oh, lawatlah kami Roh Kudus. Haleluya, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lawatlah kami Bapa, lawatlah kami Roh Kudus. Jangan sampai lewatkan kami Roh Kudus. Oh, haleluya. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Engkau ajaib Bapa, Engkau hebat Tuhan. Sebab nama-Mu berkuasa, sebab nama-Mu indah. Karya-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan saat sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersama-sama saat ini mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sungguh kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi setiap jalan kami, memberi kami jalan keluar dari kehidupan kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini ya Bapa, kami benar-benar mau menyerahkan hati, pikiran, hidup kami, untuk kami mau tertuju kepadamu, untuk kami mau mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman-Mu saat sore hari ini. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau semangat untuk kita kembali diteguhkan melalui firman Tuhan saat sore hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengawali dengan satu gambar. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini keadaan di dalam mobil pada saat itu sedang kabut. Kemudian lampunya kalau kita perhatikan itu cukup redup ya. Sehingga kalau saya berada di dalam mobil tersebut, pasti jalan yang di depan itu tidak akan terlihat. Nah, ini sebagai ilustrasi yang mau saya tampilkan kepada Bapak Ibu semua. Ini dari kisah yang saya alami ya hari Minggu kemarin. Waktu kami ada sekitar 6 orang, kami pergi ke Pino Sewu di daerah Pronojiwo. Kemudian kami pulang sekitar pukul 7 malam. Nah, kalau kami pulang ke Lumajang, ke Pasirian maksudnya, ke Pasirian, tentunya kami akan melewati piket 0 ya, jalur piket 0. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya jalur piket 0, jalur yang berkelok-kelok. Kemudian karena ini hutan ya, otomatis lampu juga terbatas. Nah, waktu itu kami naik elf dengan keadaan elf ini akinya mati. Oke, akinya mati. Jadi kalau mau dihidupkan harus didorong dulu. Nah, gitu ya. Oke, elf mati. Kami hanya dapat info bahwa lampunya redup. Terus kami ingat ketika kami mau pulang, oh ya lampunya redup. Oh pasti redup ya, pasti masih terlihat. Ketika nyala, elf itu ternyata sangat-sangat redup. Jadi hanya sedikit cahaya. Mungkin gambar ini masih agak sedikit terang ya. Itu benar-benar hanya sedikit, benar-benar redup Bapak Ibu.
Ketika kami pulang karena masih melewati jalur yang banyak pemukiman, otomatis masih ada sorot lampu yang itu membantu kami bisa melihat jalurnya, jalannya. Nah, awal mau masuk ke piket 0 masih terang ya Bapak Ibu, karena masih ada lampu-lampu jalan yang itu masih ada di awal-awal. Ketika masuk mulai tengah, nah ini lampu-lampu ini sudah jarang ada. Otomatis jalur yang kami lewati ini redup. Pada saat itu saya duduk tepat di samping sopir, di depan. Nah, saya melihat keadaan yang benar-benar jalan itu tidak terlihat, tapi itu tetap tepat di depan saya. Otomatis saya waktu itu, awas, awas, hati-hati, pelan-pelan. Saya memberi instruksi pada sopir pada saat itu. Waktu itu yang jadi sopir suami saya, jadi awas pelan-pelan gitu. Saya panik ya, karena saya benar-benar tidak melihat jalan itu benar-benar gelap karena lampunya redup. Oh ya apa ini? Saya panik gitu kan. Kemudian ada teman yang nyalakan flash, oh cukup terlihat. Tapi bagi saya itu tidak terlihat. Awas hati-hati, jadi saya terus kasih instruksi ke suami saya. Awas hati-hati, mana ini jalannya, mana ini jalannya. Terus suami saya bilang gini, tenang, tenang, tenang gitu. Karena bagi saya tidak bisa melihat jalan yang harus dilintasi itu apakah itu sudah belok atau masih lurus, karena itu kan jalur yang berbahaya ya. Kalau salah belok ini nanti bisa masuk jurang. Nah, sudah, ini singkat cerita dari bantuan flash HP, kemudian akhirnya ada mobil lain yang itu membantu penerangan mobil kami. Habis itu sampai rumah saya merenungkan gini, tiba-tiba saya yakin bahwa apa yang saya pikirkan ini tentunya ini Tuhan mau ingatkan saya, Tuhan mau tegur saya. Kadang dalam kehidupan saya secara pribadi, saya demikian dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan itu yang jadi jurumudi saya, jurumudi kehidupan saya, tapi kadang saya ini masih mau mengendalikan jalur yang mau saya lewati. Padahal sebenarnya saya tidak bisa melihat apa yang ada di depan, apakah sudah belok, atau masih lurus, atau jalannya naik atau turun. Tapi karena panik itu khawatir nanti kalau sampai salah jalan, takut kalau ini jalannya nggak kelihatan, takut nanti kalau ada mobil dari depan bagaimana, takut, panik, khawatir. Sehingga saya terus, ayo ya apa ini? Panik. Terus kasih instruksi, apa. Tapi ternyata Tuhan itu sudah mau tuntun kita, sama-sama jalan sama kita. Nah, ini yang mau bersama-sama kita renungkan saat sore hari ini. Saya mau memberi judul renungan kita sore hari ini, tenang. Tenang. Kita mau buka di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ini kisah tentang angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 ini, kalau kita lihat dari latar belakangnya, ternyata para murid itu bukan orang yang tidak tahu kalau di kapal ini seperti apa. Bukan orang yang awam. Sebagian mereka adalah seorang nelayan. Kita tahu ya nelayan ya.
Mereka sudah pengalaman sering naik perahu, mungkin sering menghadapi badai. Ya, mereka sering menghadapi badai. Jadi mereka bukan orang yang awam, mereka tahu cara membaca cuaca, cara mengendalikan perahu di tengah ombak bagaimana, mereka sudah tahu, mereka sudah pengalaman. Tetapi ternyata pada saat mereka menghadapi badai besar yang mengamuk, mereka menjadi panik. Mereka buru-buru, ayo Yesus, bagaimana Tuhan, tolong kami, kita binasa, kita binasa. Jadi ingat ya, bahwa mereka bukan orang yang tidak tahu cara menghadapi badai di tengah Danau Galilea pada saat itu. Mereka orang yang sudah berpengalaman. Nah, saat hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk kita melihat bahwa seringkali kita itu juga panik dalam hidup kita. Karena lampu yang kita pegang misalnya, itu redup. Kita tidak bisa melihat masa depan kita. Oh, ketika kita gagal saat ini, kita sudah berpikiran buruk bahwa kita tidak bisa memiliki masa depan yang baik. Ketika kita gagal, ya sudah, ini gimana? Binasa kita. Seperti yang dikatakan murid-muridnya, Tuhan tolonglah kami, kita binasa. Seringkali ada badai yang mengguncang iman kita. Saat itu murid-muridnya orang yang taat, mereka dikatakan di ayat yang ke-23, murid-muridnya mengikutinya. Murid-murid tahu bahwa ia mengikuti Yesus. Naik ke kapal bersama-sama. Mereka tahu, mereka sedang bersama Yesus. Tetapi ternyata kepanikan itu tetap bisa muncul. Jadi masalah utamanya bukan seberapa gelap jalan di luar, melainkan kepada siapa mata kita itu tertuju di dalam kendaraan hidup kita. Jadi bukan keadaan di sekitar kita yang harusnya mempengaruhi kita, tidak. Tetapi bagaimana sikap hati kita tertuju kepada siapa. Sehingga hari ini kita mau belajar 4 kebenaran penting yang mau kita pegang ketika kita ada di kursi penumpangnya Tuhan. Ada ya di lagu sekolah minggu itu, naik kereta supirnya itu Tuhan. Kita mau lihat poin yang pertama, mengikut Yesus tidak membebaskan kita dari badai. Mengikut Yesus tidak membebaskan kita dari badai. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-23 dan 24 ini, bahwa Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya pun mengikutinya. Baru sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, kita tahu ya, bahwa murid-murid itu tidak sedang melarikan diri seperti Yunus. Yunus kan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Murid-murid tidak sedang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Bahkan mereka juga tidak sedang ada dalam perbuatan dosa. Mereka berada di tengah danau yang justru karena mereka taat mau mengikut Tuhan. Baru badai itu datang.
Jadi bukan karena murid-murid ini melakukan dosa, bukan karena murid-murid ini lari dari panggilan Tuhan, ternyata bukan, tapi karena mereka mau mengikut Tuhan, taat kepada Tuhan, justru badai itu bisa datang. Ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan melewati badai dalam hidup. Ia tidak berjanji bahwa kita tidak akan melewati lembah kekelaman. Tetapi di Mazmur 23 ayat 4 di situ dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan melewati masalah, tetapi Tuhan mau janjikan bahwa sekalipun kita ada dalam masalah, sekalipun kita dalam bahaya, Tuhan itu mau bersama-sama dengan kita. Jadi mengikut Yesus tidak membebaskan kita dari bahaya, tapi mengikut Yesus itu meneguhkan janjinya bahwa Yesus itu bersama-sama dengan kita. Banyak orang Kristen terjebak dalam pemikiran yang salah bahwa mengikut Yesus adalah jaminan jalan yang lurus, jalan yang tenang, jalan yang tanpa hambatan. Tetapi tidak. Justru berjalan dalam kehendak Allah itu tidak membebaskan kita dari keadaan angin badai itu. Yang mau Tuhan sampaikan adalah Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Jadi jangan sampai kita cepat menyimpulkan bahwa jika kita telah menyimpang atau ditinggalkan Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidup kita, sekalipun kita ada dalam badai. Badai bukanlah bukti ketiadaan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kegagalan, jangan langsung salahkan. Oh Tuhan ini kayaknya enggak sama-sama aku deh. Padahal aku ini sudah mau ikut Tuhan. Aku sudah mau belajar taat sama Tuhan, tapi kok masih terus aku menghadapi hal seperti ini. Bukan. Badai bukan tanda ketiadaan Tuhan. Tetapi ruang di mana penyertaannya diuji dan dibuktikan. Poin yang kedua, kepanikan terjadi saat kita berusaha mengambil kendali. Sama seperti tadi ya. Karena saya ini merasa tidak melihat jalan itu, jadi saya panik. Awas, awas. Mana ini jalannya, mana ini jalannya. Saya bingung. Karena apa? Karena saya berusaha untuk pegang kendali, padahal saya sendiri tidak bisa nyopir, tidak bisa ngarahkan ini mobilnya harus kemana, harus kemana. Nah ini, kepanikan terjadi karena kita berusaha mengambil kendali. Nah ini yang sama-sama kita mau merenungkan. Mereka, murid-murid, orang yang berpengalaman, orang yang tahu, karena mereka nelayan. Tetapi ternyata mereka masih bisa panik, karena mereka sadar bahwa gelombang itu telah melebihi kapasitas mereka. Jadi mereka panik. Di ayat 25 dikatakan bahwa mereka berteriak, Tuhan tolonglah kita binasa. Karena mereka tahu mereka sudah tidak bisa mengendalikan badai yang mereka hadapi. Sama seperti kehidupan kita. Kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi, kegagalan yang kita hadapi ini sudah melebihi kapasitas kita. Sehingga kita mau caranya bagaimana sudah tidak bisa, kita panik. Karena kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Sehingga di Filipi 4 ayat 6 mengingatkan kita bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kembali lagi karena Allah itu yang pegang kendali dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa tenang.
Kalau kita yang terus berusaha mengambil kendali dalam hidup kita, ada masalah seperti ini, aku coba bagaimana ya caranya, kita coba cara A, B, C sampai Z pun tidak akan bisa karena kita panik, kita khawatir, kita lupa bahwa Tuhan itu yang pegang kendali di dalam hidup kita. Ingat bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu melebihi kapasitas kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan menuntut iman sebelum badai mereda. Dia menuntut iman sebelum badai mereda. Seringkali yang kita alami ketika kita mengalami kegagalan, badai ya, kita sebutnya badai di dalam hidup kita, pergumulan di dalam hidup kita. Kita pasti tidak akan merasa tenang, kita tidak akan merasa damai sejahtera sebelum badai itu reda. Tetapi di sini Tuhan menuntut iman sebelum badai mereda. Maksudnya adalah kita mau percaya. Di 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita menghadapi badai yang kita alami, kita mau terlebih dahulu percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan kita dan Tuhan itu mampu menyelesaikan badai yang kita hadapi. Kita merasa damai sejahtera. Tapi seringkali kita tidak bisa merasa damai sejahtera sebelum badai itu reda. Nah, ini ada perbedaan respon antara kita dengan Tuhan. Di ayat 26 dikatakan bahwa mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Loh, mereka sedang bersama-sama dengan Yesus, mereka tahu Yesus itu siapa, banyak melakukan mujizat, banyak menyembuhkan orang. Tetapi mereka lupa, mereka sedang bersama siapa. Kamu yang kurang percaya. Tuhan mau menuntut iman kita sebelum badai itu reda. Jangan menunggu masalah kita selesai baru kita merasa damai sejahtera. Karena ketenangan Kristus yang ada di dalam diri kita itu adalah jaminan utama. Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita tetap percaya sekalipun badai itu belum reda. Yang terakhir, yang keempat, otoritas Tuhan menembus keterbatasan kita. Ini sama dengan poin yang kedua tadi. Kalau kita berusaha pegang kendali atas hidup kita, kita terbatas. Tetapi Tuhan itu punya otoritas yang mampu menembus keterbatasan kita. Ia mampu melakukan hal-hal di luar pikiran kita. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan itu sanggup lakukan. Ketika tadi yang saya alami, ini gelap sekali, aku tidak bisa lihat. Tapi ternyata Pak sopir itu bisa lihat toh. Bisa pastikan bahwa penumpangnya itu selamat, sama ya seperti Tuhan. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, ikut dengan Tuhan, kita cukup percaya. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Jikalau hari ini Bapak Ibu kita merasa bahwa jalan yang kita hadapi itu seperti tidak terlihat, kita tidak tahu harus apa, kita tidak tahu langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya. Mungkin kita merasa masalah kita ini kok tidak selesai-selesai ya Tuhan, bagaimana ya Tuhan? Ini ada firman Tuhan, ada Yesus sebagai terang di dalam hidup kita. Karena Yesus itu juru mudi di dalam hidup kita. Jadi ingat, mengikut Tuhan bukan berarti kita tidak melewati badai. Kita tetap bisa melewati badai karena Tuhan Allah kita itu Immanuel. Dia beserta kita yang mampu menembus keterbatasan kita. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita mau renungkan bahwa kekuatan kita itu terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita mau terus alami kebaikan Tuhan, kita mau terus
alami hal-hal yang tidak terduga dari Tuhan. Oleh karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah setiap kami ya Bapa untuk selalu percaya kepadamu, untuk selalu memegang janji-janjimu bahwa Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Jikalau ya Bapa saat ini kami masih mengalami suatu pergumulan yang menurut kami sulit untuk kami selesaikan, jikalau kami saat-saat ini masih bergumul dengan sakit kami, masih bergumul dengan perekonomian kami, keluarga kami, hubungan kami, pekerjaan kami, bahkan semua hal ya Bapa yang itu membuat kami takut, membuat kami khawatir, saat ini ya Bapa kami mau percaya, kami menyerahkan semuanya kepadamu ya Bapa. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Allah beserta kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Engkau ya Bapa mampu melakukan hal-hal yang tidak terduga bersama kami. Ajar kami untuk percaya selalu kepadamu ya Bapa sebagai jurumu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu saat sore hari ini boleh terus kami imani dalam hidup kami, bahkan kami lakukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ibadah kami sore hari ini boleh selesai semua berkat dari pertolongan daripada Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah segala pujian, hormat, syukur yang terbaik hanya untuk Engkau. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.